Terima kasih Pak atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Maxwell Rumahorbo dengan NIM 12S24037 dari Prodi Sistem Informasi. Dan peer saya. Perkenalkan Pak, nama saya Joyce Isyana Pitupulu dengan NIM 12S24020 dari Prodi Sistem Informasi. Kami dari PR 24 Pak. Pada kali ini kami akan mempresentasikan T01 Pempros dengan judul materi Data Type and Variable. Jadi untuk dalam T01 ini terbagi dalam 3 sub tugas, yang dimana tugas pertama itu dinamai dengan T01 underscore 01.c yang bernilai 30 poin. Jadi dalam readme-nya T01 ini kami diminta untuk mengembangkan sebuah program yang dapat membaca 5 buah baris masukan dengan beberapa spesifikasi. Di baris pertama itu merupakan nilai numerik antara 0 sampai 200. Dan di baris kedua adalah sebuah karakter ASCII. Dan di baris ketiga adalah sebuah nilai yang akan dimaknai sebagai boolean. Dan yang keempat merupakan sebuah baris dengan nilai numerik non negatif. Dan yang terakhir di baris kelima adalah sebuah fraction point dengan 2 angka yang presisi. Maksudnya 2 angka presisi ini ada 2 angka 0 di belakang koma. Berikut merupakan contoh input yang diberikan. Yang pertama itu 200, yang kedua C, yang ketiga minus 15, yang keempat 41414, dan yang kelima 14.12345. Selanjutnya setelah kelima baris tersebut selesai dibaca oleh program, maka program akan memberikan output dengan tampilan yang pertama 200, yang kedua C, yang ketiga minus 15, yang keempat 41414, dan yang terakhir 14.12. Ini merupakan expected output yang diharapkan dari inputan kami nanti. Dan program yang sudah kami kembangkan akan saya presentasikan Pak sebagai berikut. Jadi yang pertama itu ada hashtag include std.h, di mana std.h ini merupakan function yang menyimpan atau sebagai library yang menyimpan sintaks dasar untuk bahasa C yang dapat dibaca dan akan di-run nanti oleh keseluruhan program yang kalian buat ini. Selanjutnya ada integer main, dalamnya ada parameter integer, argumen C, karakter, dan argumen value. Jadi dalam fungsi ini Pak, disitulah disimpan argumen atau isi dari karakter-karakter yang terdapat dalam program kami ini, dan juga value atau nilai yang disimpan dalam argumen yang juga terdapat dalam satu program ini Pak. Jadi dalam fungsi inilah dia terbaca agar seluruh program kami terbaca dan dapat tersubmit dengan benar dalam GitHub Pak. Jadi langsung saja Pak saya jelaskan. Yang pertama itu di-declare dulu integer numerik sesuai permintaan readme tadi soalnya. Jadi saya declare numerik ini dengan tipe data integer. Dan yang kedua saya declare ASCII dengan tipe data char. Yang ketiga saya declare lagi boolean dengan tipe data integer. Mengapa dengan tipe data integer sedangkan di sini isi variabel itu boolean? Biarpun boolean mengacu kepada tipe variabel logika, namun karena output yang diminta dalam bentuk angka dan bilangan bulat, sehingga saya declare dalam variabel dalam tipe data integer. Selanjutnya masih sama integer non negatif, dan yang terakhir float fraction. Jadi fraction ini Pak diminta dia dalam bilangan real dan bilangan presisi, sehingga saya declare lah dengan tipe data float. Kemudian masih dengan nama yang sama Pak, saya melakukan input scanf dengan %d sebagai lambang dari integer, dan kemudian nama variabelnya numerik. Berlaku untuk yang selanjutnya Pak, perbedaannya hanya di nama dan tipe data sesuai dengan declare-nya. Untuk karakter saya pakai %c, yang ketiga tetap dengan integer %d, yang keempat %d integer juga, dan yang terakhir ini %f untuk float bukan untuk fraction Pak. Selanjutnya kita melakukan output printf %d \n. Apa maksudnya \n? Di sini dimaksud \n untuk melakukan new line. Jadi outputnya itu keluar dalam
baris-baris yang tersusun ke bawah Pak, tidak menyamping dia. Masih sama dengan scanf, diikuti dengan nama tipe datanya. Tapi untuk bagian fraction ada sedikit tambahan Pak. %.2f \n. Mengapa ada angka 2 di sini? Karena pada soal diminta angka yang presisi, sehingga kami tambahkan titik 2 untuk membuat 2 angka di belakang koma, sehingga hasilnya dapat presisi Pak. Lalu dari terminal di sini sengaja kami buat untuk agar datanya itu di-destroy Pak, tidak berkelanjutan dan dapat memakan memori dalam device. Langsung saja kita buktikan Pak dengan terminal. Di sini kami menggunakan command prompt atau CMD dengan directory file itu ada di dokumen yang tersimpan dalam repository peer saya Pak, karena dia merupakan yang terkecil. Jadi cara compile itu Pak dengan gcc lalu nama file .c -o, dan untuk execute komennya kami di sini gunakan ya. Ini merupakan execute filenya Pak, di file tersebut. Enter. Di sini kami masukkan input Pak yang diminta. Input pertama itu ada 200. C minus 15 414 14 lalu 14.12345. Kita lihat outputnya bersama-sama Pak. Ya, outputnya sesuai Pak dengan yang diminta. Ada 200 C min 15 41414, dan yang terakhir presisi dengan 2 angka di belakang koma 14.12. Dan untuk selanjutnya ada T0102 yang akan dijelaskan oleh peer saya Pak. Jadi di sini kita akan langsung ke tugas 2 aja Pak, yang dinamai file dengan T01_02.c dengan nilai per poin 30 poin. Jadi sini kita disuruh untuk mengembangkan sebuah program yang akan terima 5 baris masukan masing-masing sebuah bilangan floating point. Berikut contohnya. Jadi di sini kan karena diminta untuk 5 baris dan masukan masing-masing dengan bilangan floating point. Jadi di sini kita akan memakai tipe data yang sama. Jadi sini inputan yang diminta itu inputan yang akan kita masukkan ada 16.12 dan 9.3311, lalu min 1, min 6.6789 dan 0.0. Lalu selanjutnya program akan menampilkan sebaris keluaran yang merupakan jumlah dari kelima nilai yang diberikan, lalu sebaris keluaran yang merupakan nilai rata-rata dari nilai yang diberikan. Jadi nanti output yang akan expected output yang keluar akan seperti ini. Input. Jadi kita akan langsung aja ke filenya. Jadi seperti yang spare saya tadi sudah jelaskan bahwa hashtag include stdio.h ini adalah berfungsi untuk menyimpan library dari bahasa C-nya. Lalu untuk yang integer main ini juga seperti yang spare saya sudah jelaskan bahwa ini adalah parameternya. Lalu kita akan langsung saja mendeklarasikannya. Jadi karena tadi yang diminta itu kan ada 5 dan tipe datanya sama semua dari inputannya. Jadi kita akan membuat ini aja float A, B, C, D, E, dan kita juga harus mendeklar jumlah dan rata-ratanya juga karena tadi kita diminta untuk menjumlahkannya dan merata-ratakannya. Jadi kenapa sih ini kita nggak bikin satu-satu aja kayak float A, terus ada float B, float C, sebenarnya itu bisa dilakukan. Namun untuk mempersingkat, jadi kami akan menyatukannya dalam satu line. Lalu untuk yang selanjutnya ini kita akan scanf, itu dia akan meminta inputan. Jadi di sini ada kurung ada hashtag F. Jadi ini hashtag persen F ini sebanyak 5 kali sama seperti jumlah inputan yang diminta tadi. Lalu ini kita masukkan juga tadi variabel-variabelnya. Nah lalu selanjutnya kita akan
kita akan menuliskan Desain. ya kita akan mengassign rumusnya. Jadi sini kan kita tadi diminta untuk menjumlahkan dan merata-ratakannya. Jadi untuk jumlah kita tinggal menambahkan aja A tambah B tambah C tambah D tambah E. Untuk rata-ratanya kita akan menambahkan jumlah dibagi 5. Ini kita pakai 5.0 karena kita memakai tipe data float. Lalu untuk yang selanjutnya kita akan langsung tuliskan aja printf itu %3f backslash n koma jumlah. Jadi kenapa sih kita pilih pakai 3f? Karena tadi kan di ritmenya itu di belakangnya itu dia minta ada 3 angka di belakang titiknya, di belakang komanya. Jadi maka dari itu kami menambahkan 3f di sini, lalu ini pakai backslash n seperti yang saya tadi sudah jelaskan. Kenapa sih kita pakai backslash n? Karena dia itu ingin membuat new line. Jadi nanti dia output itu tidak akan dalam satu baris, tapi dibuat di new line. Jadi kayak ke bawah. Lalu return 0 seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Jadi ini dia akan mendestroy, jadi dia tidak akan memakan memori. Jadi kita akan langsung saja kita akan langsung ke runningnya. Jadi sama seperti tadi kita memakai GCC. Dan sini kita memakai nama file yang kita pakai sekarang, lalu min-o, lalu kita buat execute file-nya. Saya sini menamakannya dengan cache. Ya aja. Oh, kita akan memakai aja karena tadi belum memakai ya. Oh maaf, tadi saya membuatnya min 0, harusnya min o. Itu salah di situ. Iya sih. Nah, sebenarnya ini bebas sih, bisa oke, bisa ya. Ini akan coba pakai oke. Oke. Jadi sini kita akan langsung masukkan saja input ya. Jadi yang pertama itu inputnya ada 16,2. 16,12. Lalu 29,3311. Lalu ada min 1, ada min 6, 6789. Lalu ada 0, hit 0. Lalu dia akan keluar outputnya. Jadi seperti yang bisa kita lihat Pak, bahwa expected outputnya ini sesuai, dan dia di belakang angka komanya ini ada 3 angka karena tadi kami sudah membuat bahwa tadi persen 3. Lalu untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh peer saya. Baik Pak, selanjutnya ada tugas ketiga dengan nama file t01_3.c dengan total skor 40 poin. Jadi di sini kami diminta untuk mengembangkan sebuah program yang akan menerima 3 buah bilangan positif x, y, dan z. Di sini kami akan input 3, 4, dan 11 sebagai perwakilan dari masing-masing variabel ini Pak. Jadi di mana x itu merupakan perwakilan dari 3, y 4, dan z 11. Selanjutnya program akan melakukan operasi left shift terhadap x sebanyak y kali. Lalu simpan hasil operasinya oleh program. Kemudian operasi tersebut akan dioperasikan kembali dengan hasil operasi dengan equality operation terhadap z. Tampilkan kedua hasil operasi ke layar dengan expected outputnya 48 dan 0. Jadi Pak, simpelnya di sini x, y, dan z perwakilan dari 3, 4, dan 11. Kemudian dengan operasi left shift. Apa itu operasi left shift? Jadi di sini kan Pak, ibaratnya ada bilangan biner. Operasi left shift dilakukan terhadap si x terhadap 3 sebanyak y 4 kali. Jadi dia digeser ke kiri, digeser terhadap si 3 sebanyak y kali atau sebanyak 4 kali. Dioperasikanlah dia Pak sebanyak 3 kali ke kiri sebanyak y 4 kali. Setelah hasilnya tersebut disimpan, hasil operasi perhitungan tersebut, maka hasilnya akan dioperasikan kembali dan dibandingkan dengan si z 11. Jadi yang diminta oleh soal ini adalah hasil operasi yang pertama tadi apakah sama atau tidak dengan si z, dan yang diminta adalah tidak sama.
di mana hasil yang diminta itu 48 sedangkan si Z-nya 11. Sehingga hasilnya itu adalah false atau null. Dalam binary, false itu dilambangkan dengan angka 0 atau kosong. Langsung saja Pak kita buktikan ke programnya. Di sini setelah melakukan sintaks dasar bahasa C, kita akan lanjut ke declare variable. Pertama, integer x dan y kami buat inline sesuai dengan yang dijelaskan oleh peer saya tadi agar mempermudah pekerjaan dan tidak memakan banyak line untuk pekerjaannya. Kemudian kita declare juga hasil shift Pak, yang di mana di sini merupakan hasil dari shiftnya nanti atau hasil perhitungannya nanti Pak. Kemudian masuk ke bagian input, scan f dengan %d, scan f %d dengan variabel yang telah di declare tadi Pak, x, y, dan z. Kemudian langsung ke assign dengan rumus sedemikian rupa Pak. Hasil shift sama dengan x, left shift atau ditandai dengan lambang lebih kecil 2 kali terhadap y, dan integer hasil equality-nya Pak. Di sini seperti perbandingan dengan sama dengan jika dia sama maka 1, dan jika tidak ini Pak 2 sama dengan artinya tidak sama dengan z maka hasilnya 0. Jadi di sini merupakan perbandingan apakah hasilnya 1 atau 0. Kemudian kita langsung saja Pak masuk ke bagian output, di mana yang pertama itu line 16 printf dengan %d \n hasil shift. Ini merupakan outputannya untuk hasil shift untuk line pertamanya, dan untuk output line keduanya printf %d \n hasil equality. Disinilah akan keluar nanti Pak outputnya. Langsung saja kita coba Pak. GCC nama file .c min o. Oke. Kita execute Pak dengan inputan sesuai readme 3 4 11, dan ya output yang keluar expected output 48 dan 0. Demikian Pak presentasi kami mengenai T01 pemrograman prosedural data type dan variable dari PR24. Adapun kendala yang kami alami dalam bagian auto grading Pak, dari saat kami submit di GitHub tidak ada tanda checklist atau tanda silang, sehingga kami melakukan diskusi terhadap asisten dosen dan menemukan solusi untuk mengeceknya langsung terpisah menggunakan action dalam GitHub. Jadi pada tab action kami periksa sendiri Pak, dan syukur hasilnya 6/6. Lalu selain itu Pak, kami bukan hanya bermasalah di auto grading, sebenarnya kami juga agak sedikit bingung terutama pada T03 tadi, karena di T03 ini kan ada left shift kan Pak. Kami sebenarnya belum tahu sama sekali left shift itu apa, jadi kami melakukan sedikit research untuk itu. Lalu kami juga mencari kayak ini rumusnya harusnya gimana sih gitu kan Pak. Jadi kami ternyata left shift itu dia digeser gitu ke kiri. Jadi seperti itu Pak. Kalau untuk yang T01 dan T02 mungkin karena kami sudah mengalami tutor, jadi kami tahu itu seperti apa mengerjakannya. Tapi untuk yang T03 mungkin masih asing bagi kami. Tapi namun kami bisa mengerjakannya. Kesimpulan dari kami Pak, dalam pengerjaan tugas ini kami dapat memahami cukup baik mengenai sintaks-sintaks dasar bahasa C dan logic flow dari soal-soalnya Pak. Hanya beberapa logic error dalam T0103 karena istilah-istilah baru yang baru kami dengar Pak. Demikian presentasi yang dapat kami paparkan Pak pada T01 Pempros kali ini. Adapun kesalahan dalam tutur kata kami minta maaf, kami ucapkan terima kasih Pak.